Shalom saudara-saudari salam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai Injil 4 berganda yang digagas oleh seorang tokoh Gereja Kemah Injil yang bernama Albert Benyamin Simpson. Injil 4 berganda ini di kemudian hari menjadi logo Gereja Kemah Injil, di mana logo ini merupakan simbol dari ajaran dasar dari pelayanan yang digunakan oleh Albert Benyamin Simpson untuk menjangkau, memenangkan orang-orang bagi Kristus. Nah, ada 4 pokok yang dibicarakan di dalam Injil 4 berganda ini sebagai metode dalam penjangkauan orang-orang untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan, yaitu yang pertama, Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Yesus sebagai pengudus yang kedua, dan yang ketiga, Yesus sebagai penyembuh, yang keempat, Yesus sebagai Raja yang akan datang. Nah, di dalam 4 pokok ini, yang ditampilkan yang menjadi pusat pemberitaan Albert Benyamin Simpson adalah Yesus. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa yang menjadi pusat dari pemberitaan Albert Benyamin Simpson sebagai seorang hamba Tuhan yang begitu setia pada kitab suci adalah Yesus. Nah, rupanya pemahaman dasar daripada Albert Benyamin Simpson tentang Injil yang menyeluruh sekaligus juga ditopang oleh pengalaman rohaninya yang dimurnikan oleh pemahamannya tentang kitab suci. Ada 2 pengalaman rohani dari Albert Benyamin Simpson. Nah, yang pertama mengalami pengudusan dan kedua kesembuhan. Nah, di sini saya hanya menyajikan ringkasan Injil 4 berganda, dan untuk mendahului setiap sajian pada topik Injil 4 berganda ini, saya menggunakan landasan ayat kitab suci yang digunakan oleh web resmi Gereja Kemah Injil Pusat. Nah, sekarang kita akan langsung bahas topik yang pertama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menggunakan simbol salib. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, di sini dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Artinya bahwa satu-satunya jalan agar manusia diselamatkan dari dosa, yaitu berada di dalam Yesus. Jadi manusia butuh diselamatkan, dan satu-satunya, bukan salah satu, melainkan satu-satunya jalan agar manusia diselamatkan, yaitu tinggal di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa manusia butuh diselamatkan? Nah, kalau kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23a, dikatakan bahwa manusia telah berdosa, dan upah dosa ialah maut. Dan sebagai manusia yang berdosa, kitab suci juga mengatakan bahwa manusia telah mati. Dan tentunya sebagai orang yang mati tidak mungkin bisa hidup sendiri. Harus ada mujizat, ada kuasa ilahi yang dapat menyelamatkan seorang yang sudah mati. Jadi orang yang berdosa digambarkan sebagai orang yang sudah mati. Karena itu butuh juru selamat. Nah, apa itu dosa? Kita perlu tahu dan membedakan antara dosa dan salah. Karena orang yang berbuat salah belum tentu berbuat dosa, tapi orang yang berdosa tentunya berbuat salah. Contoh berbuat salah, misalnya saya salah kancing baju. Nah, itu belum tentu dosa. Tapi kalau misalnya saya membunuh, nah itu pasti salah. Tapi sekaligus adalah dosa. Jadi salah belum tentu dosa, dan dosa pasti berbuat salah. Nah, kita tidak boleh mencampurkan antara salah dan dosa ini. Nah, apa definisi dosa menurut kitab suci? Kalau kita membuka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23, lalu 2 Petrus pasal 2 ayat 14, Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 10, secara sederhana, dosa adalah segala hal yang kita pikirkan
segala hal sikap hati, segala hal perasaan, dan perbuatan atau perilaku kita yang melanggar hukum Tuhan. Nah, itu dosa. Saya ulangi kembali, apa itu dosa? Dosa merupakan segala hal yang kita pikirkan, lalu sikap hati kita seperti apa, perasaan kita, emosi kita, dan perbuatan kita, perilaku yang tampak dari luar, yang melanggar hukum Tuhan, itulah dosa. Jadi standarnya adalah hukum Tuhan. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, maka kita berbuat dosa. Nah, tentunya yang menjadi standar hukum Tuhan adalah kitab suci yang diilhamkan bagi kita, yaitu Alkitab. Apakah kita berdosa atau tidak? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya saya atau seseorang dapat diselamatkan? Karena satu-satunya cara, satu-satunya jalan agar seseorang dapat diselamatkan hanya di dalam Yesus. Kalau kita ingin rindu untuk memenangkan saudara kita, keluarga kita, teman kita, agar diselamatkan, maka tidak ada cara lain selain hanya memberitakan Yesus kepada mereka. Nah, bagaimana caranya supaya mereka diselamatkan? Atau saya sendiri dapat diselamatkan karena saya sebagai orang berdosa? Yaitu kita harus menyadari diri kita sebagai orang berdosa, lalu bertobat, berharap kepada Yesus saja yang telah mati menggantikan kita dari penghukuman akan dosa di atas kayu salib itu. Itulah kenapa menggunakan simbol salib. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan agar kita berada di dalam Yesus? Bagaimana kita boleh berada di dalam Yesus agar kita dapat diselamatkan? Yaitu kita harus menyadari diri kita, melihat di dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dan kita harus bertobat. Itulah berita Injil yang selalu disampaikan oleh para rasul. Bertobat, lalu kemudian berharap hanya kepada Yesus saja yang telah mati menggantikan kita dari penghukuman akan dosa. Tidak hanya cukup bertobat atau berubah, tapi harus menggantungkan harapan kita kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 hingga 3, Roma pasal 8 ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43, dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tadi dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, lalu diteruskan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya bahwa tidak ada orang yang berhak atau diberi kuasa oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Yesus yang memiliki hak penuh atau kuasa untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman akan dosa. Yesus memiliki hak penuh untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena Ia sendiri telah menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib. Dan A.B. Simpson berkata juga bahwa Yesus Kristus disebut yang berkuasa untuk menyelamatkan karena betapapun lemahnya atau betapapun jahatnya seseorang yang berdosa, Yesus dapat menyelamatkannya. Jadi betapapun lemahnya saudara, betapapun bejatnya saudara, jika kita mau datang kepada Kristus dengan penuh kerendahan hati, Ia dapat menyelamatkan kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Kristus, kecuali penolakan terhadap Kristus itu sendiri.
A.B. Simpson juga mengatakan bahwa keselamatan itu dinamakan keselamatan Allah karena bukan manusia yang mengusahakannya, melainkan Allah sendiri, dan ialah satu-satunya juru selamat kita. Jadi yang mengusahakan keselamatan adalah Allah sendiri. Ini juga yang mestinya menjadi motivasi kita untuk selalu rendah hati, karena keselamatan ini adalah usaha Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan usaha manusia untuk diselamatkan. Karena orang berdosa digambarkan sebagai orang mati. Yang kedua, Yesus Kristus pengudus kita. Terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Ini menggunakan simbol bejana pembasuhan. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 saya akan bacakan kepada kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi di sini dikatakan Yesus memiliki jabatan dan hak penuh untuk melimpahkan berkat rohani kepada orang percaya, sebab Ia adalah Allah sendiri. Yesus adalah pemilik ciptaan yang ada karena kuasa ilahinya dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ini tadi. Jadi kita tidak perlu ragu meminta berkat dari Tuhan Yesus karena Dia satu-satunya yang berkuasa atas segala yang Dia ciptakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Artinya bahwa Yesus sebagai pribadi yang memiliki kuasa untuk memberkati, telah memperlengkapi orang-orang yang telah percaya, orang yang telah menerima Kristus, supaya hidup saleh. Ini juga yang menjadi ciri khas orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari akan ada selalu pembaharuan-pembaharuan hidup dan komitmen untuk hidup saleh, karena ia telah diperlengkapi oleh kuasa ilahi daripada Kristus untuk hidup saleh. Jadi orang yang percaya Yesus memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak perintah Tuhan sehari-hari. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 nanti saudara-saudara yang keselam Tuhan silakan baca sendiri. Nah, dikatakan di sana tadi bahwa kita telah diperlengkapi ya untuk kehidupan yang saleh. Kristus telah menganugerahkan kepada kita apa yang berguna bagi kehidupan kesalehan kita. Apa itu? Yaitu Roh Kudus berdiam dalam diri orang yang telah percaya Yesus. Dialah yang akan menolong kita ketika kita komitmen hidup kudus bagi Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Karena secara posisi orang-orang yang telah percaya Kristus adalah orang-orang kudus. Nah, di sini setiap hari kita memperbaharui diri kita oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, inilah perlengkapan yang diberikan kepada kita untuk kehidupan yang saleh, yang berguna bagi kehidupan kesalehan kita agar kita tekun di dalam Kristus, dalam keselamatan yang telah diusahakan oleh Allah itu. Karena salah satu fungsi daripada Roh Kudus yaitu untuk memimpin orang-orang yang percaya memuliakan Yesus melalui kehidupan kita. Jadi pusat daripada pemberitaan Roh Kudus bukan Roh Kudus itu sendiri, melainkan Yesus yang telah dihinakan bagi umatnya agar Yesus boleh dimuliakan melalui umat
tebusan daripada Kristus. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Jadi ini adalah kehendak Kristus bagi orang-orang yang mengikut Dia, agar mereka menguduskan diri mereka di dalam kebenaran. Ya, kita kembali pada teks yang digunakan tadi pada topik 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kuasa Yesuslah yang membuat kita datang kepada Kristus, kepada dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus yang memanggil kita sehingga kita datang kepada Kristus. Ini adalah sesuatu yang mulia dan ajaib, kata firman Tuhan. Kuasa Yesuslah yang membuat kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan Yesus sebagai juru selamat kita. Jika kita berpegang teguh pada iman kita hingga sampai hari ini, itu karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Kita tidak boleh sombong. Mulai sejak kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus, sampai saat ini, jika kita masih tekun di dalam Dia, itu adalah pekerjaan Allah, usaha Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Percaya Yesus adalah sebuah pengalaman mujizat, karena ini juga disebut keajaiban oleh Rasul Petrus pasal 1 ayat 3 dalam suratnya. Ini adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita, orang percaya. Yesus Kristus pengudus kita. Jadi kuasa Yesus membuat kita percaya. Dan itu juga yang akan membuat kita mampu mengerjakan hal-hal yang kudus. Artinya kita memisahkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mengapa pengudus ini menggunakan simbol bejana pembasuhan? Ya, di sebelah. Karena di perjanjian lama, pembasuhan dipakai untuk membasuh kaki dan tangan para imam sebelum melayani kemah pertemuan dan mesbah korban. Karena itu bejana pembasuhan merupakan simbol dari penyucian yang telah dikerjakan Yesus bagi orang yang telah percaya padanya, supaya kita dilayakan melayani Allah. Ada pengalaman rohani A.B. Simpson mengenai pengudusan ini, yaitu pada malam hari saat berdoa, A.B. Simpson mengalami pengudusan, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah di dalam pekerjaan pekabaran Injil menjangkau orang-orang yang terhilang. Sekaligus dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, artinya dipimpin penuh oleh Tuhan di dalam pekerjaan yang hendak dikerjakan oleh Albert Benjamin Simpson. Albert Benjamin Simpson mengajarkan bahwa hidup kudus berarti Kristus berdiam di dalam orang percaya. Dengan iman, orang percaya itu dapat menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah, agar Allah dapat menguduskan dan memakai dia. Beliau juga melanjutkan bahwa setiap gerakan, pikiran, niat, kerinduan, bahkan seluruh diri kita hendaklah dikemudikan oleh Yang Maha Suci, Allah yang berdiam di dalam diri kita. Kita harus membiarkan diri kita dikemudikan, disetir oleh kuasa Kristus tadi, oleh Roh Kudus, untuk memisahkan diri dari dunia, berpusat pada Kristus, memuliakan Dia yang telah dihinakan bagi kita. Yang ketiga adalah Yesus Kristus penyembuh kita, diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 15.
Saya akan bacakan kepada kita ayatnya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-16, di sini orang sakit harus mengambil inisiatif untuk didoakan. Dan di sini juga ada unsur pengakuan dosa dari orang yang sakit. Karena itu, pihak pendoa mestinya adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang mengerti asas-asas iman Kristen. Karena ia akan memimpin orang di dalam kebenaran, di dalam pertobatan. Nah, praktek pemulasan minyak di sini merupakan sebuah praktek yang sakral di dalam kekristenan. Karena itu, orang sakit harus memiliki inisiatif untuk didoakan di dalam konteks ini. Dan pendoanya adalah hamba Tuhan yang dewasa secara rohani. Nah, pada teks ini menjadi kewajiban orang sakit untuk memanggil hamba-hamba Tuhan dan meminta doa dari mereka. Dan sudah menjadi sebuah kewajiban seorang hamba Tuhan mendoakan orang yang meminta didoakan. Nah, jika penyakit disebabkan oleh ganjaran dosa, maka akan terjadi kesembuhan kalau Tuhan menghendakinya. Orang itu akan mengalami kesembuhan fisik sebagai tanda pengampunan dosa. Nah, perlu kita tahu bahwa dosa memang dapat menyebabkan penyakit atau masalah sebagai ganjaran agar kita bisa kembali kepada Tuhan bertobat, tapi tidak semua penyakit karena dosa. Nah, itu perlu kita ketahui. Orang-orang percaya akan terus dipimpin oleh Tuhan. Karena itu, mereka akan terus dibimbing, dididik oleh Tuhan. Bahkan menerapkan ganjaran apabila mereka terlalu jauh kepada Tuhan, supaya mereka kembali. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 hingga ayat ke-7. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa penyakit bisa saja sebagai bentuk ganjaran karena dosa. Nah, kalaupun itu adalah penyakit biasa, maka Tuhan akan menyembuhkan. Dan jika hal itu dipandang Tuhan sebagai kesempatan bagi dia, atau bagi orang itu untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk melayani Allah, untuk melayani Kristus, memuliakan Dia. A.B. Simpson sendiri berkata, kesembuhan ilahi bukanlah kekekalan jasmani, melainkan perlengkapan bagi hidup kita sampai kita menyelesaikan tugas kewajiban kita di dalam dunia ini. Karena orang percaya dipanggil untuk memuliakan Kristus yang telah dihinakan bagi mereka. Dan tentunya hidup kita adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Kristus dan mengerjakan kewajiban kita yang diberikan oleh Allah untuk kita kerjakan dalam dunia ini. Karena itu doa bukanlah memerintahkan Tuhan, tapi kita harus memohon dengan belas kasihan Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dan kita menunggu keputusan Tuhan. Itulah sebuah iman. Dengan spirit bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Ia menghendaki kita untuk disembuhkan. A.B. Simpson juga berkata, kesembuhan ilahi itu datang kepada kita dengan perantaraan iman. Tetapi bukan iman yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan dan iman menerima kesembuhan itu. Jadi, bukan iman yang menyelamatkan. Iman hanya sarana. Yang menyembuhkan kita adalah Allah sendiri. Karena itu kita harus bergantung, berharap hanya kepada Allah melalui iman kita. Keliru kalau mengatakan
dengan iman kita disembuhkan. Artinya iman yang menyembuhkan kita, bukan. Iman hanya sarana kita untuk berhubung dengan Tuhan. Karena tanpa iman, tidak seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Nah, ada pengalaman rohani Abe Simpson mengenai kesembuhan ini. Saat berusia 38 tahun, Abe Simpson pernah mengalami sakit. Sarafnya sering mengalami tegang, dan denyut jantungnya semakin lemah. Divonis tidak akan pulih dan akan menemui ajalnya. Pada suatu hari di tempat yang sepi, Abe Simpson dijamah Tuhan dan sembuh. Abe Simpson sendiri bersaksi, setelah saya disembuhkan serta menjadikan Kristus yang utama dalam kehidupan saya, Tuhan memanggil saya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi, yang menuntut waktu dan tenaga yang jauh lebih banyak daripada pelayanan saya sebelumnya. Saya menyadari bahwa saya tidak boleh bekerja dengan kekuatan saya sendiri, melainkan dengan kekuatan yang dari Allah. Kesaksian ini saya berikan semata-mata untuk kemuliaannya. Nah, sekarang topik keempat. Kita masuk pada topik terakhir, yaitu Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang, menggunakan mahkota sebagai simbol. Saya akan bacakan nas yang digunakan, Markus pasal 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Jadi ayat ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan imam besar pada ayat 16, pada ayat sebelumnya ketika seorang imam besar bertanya, "Apakah engkau Mesias, Anak Allah yang terpuji?" Lalu kemudian Yesus menjawab, "Akulah dia." Maksud saya tadi adalah ayat 61 ya, bukan 16. Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias yang dimaksud oleh imam besar itu. Akulah dia. Jadi dengan lantang, dengan tegas, Kristus berkata, "Akulah dia." Nah, pertanyaan ini muncul karena Israel memiliki pengharapan tentang kedatangan seorang Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci. Nah, siapakah Mesias yang diharapkan ini? Menurut keyakinan dari orang-orang Israel pada masanya, dan sekarang juga di dalam kitab suci, Mesias yang diharapkan ini bukan manusia biasa. Dia berasal dari surga, dia adalah Allah sendiri yang permulaannya kekal hingga kekal. Dalam Mikha pasal 5 ayat 2. Walaupun dia adalah Allah sendiri, namun ia menyerupai manusia. Perhatikan dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 26 dan 27, lalu kemudian Yehezkiel pasal 8 ayat 2 dan 3. Bahkan memerintah dalam keadaan sebagai manusia. Bilangan pasal 24 ayat 7, Kejadian 49 ayat 10, Mazmur 110 ayat 1. Lalu bandingkan Roma pasal 1 ayat 2 hingga ayat keempat. Yesus berulang-ulang mengakui dirinya sebagai Mesias, tapi rupanya pemimpin-pemimpin Israel tidak mau percaya akan Kristus, tidak mau menerima dia, termasuk pada saat ia disidang, ketika ia mengakui bahwa dialah Mesias. Nah, memang ada dua macam sifat dari nubuatan kedatangan Mesias itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Mesias sebagai hamba yang menderita, tertulis dalam Yesaya pasal 53. Lalu yang kedua, Mesias sebagai raja yang memerintah. Mesias sebagai hambalah yang
digenapi oleh Kristus di atas kayu salib. Mesias sebagai raja yang akan memerintah nanti yang sedang kita nantikan ya, sebagai orang percaya, sebagai kedatangannya yang kedua. Mesias sebagai raja yang memerintah ini tertuang dalam Yesaya pasal ke-11 dan juga dalam Yesaya 65 ayat 17 hingga 25, lalu di dalam Mikha pasal 2 ayat 12 hingga 13. Dan ya, itu. Nah, mengingat kondisi Israel saat Yesus datang sebagai manusia, saat itu mereka sedang dalam perhambaan, dalam penaklukan kerajaan Roma. Karena itu semangat dan harapan besar mereka, semestinya yang datang itu Mesias yang adalah raja, yang akan membebaskan mereka secara politik di dalam kekuasaan atau penaklukan Romawi pada masa itu. Tapi justru Yesus tidak memenuhi harapan mereka, ya. Karena kedatangan Yesus yang pertama memang bukan sebagai raja, melainkan sebagai hamba yang menderita, yang memikul dosa kita di atas kayu salib. Jadi bangsa Israel ini tidak memahami bahwa kedatangan Yesus yang pertama adalah kedatangan sebagai Mesias, hamba yang menderita. Kedatangannya sebagai Mesias, raja yang memerintah, akan terjadi nanti setelah penyelesaian misi yang pertama. Saat ini kita sedang menantikan kedatangan Mesias, raja yang memerintah itu. Nah, mengenai kedatangan Kristus yang akan datang, kita tidak boleh mengacaukan tentang kedatangan Kristus di mana dia menjemput gerejanya dan kedatangan Kristus ketika ia akan merealisasikan nubuatan tentang kedatangannya sebagai raja yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ada dua macam kedatangan Kristus pada masa yang akan datang. Yang pertama kedatangannya untuk menjemput gereja, dan yang kedua kedatangan untuk merealisasikan kerajaan 1000 tahun. Nah, inilah nanti puncak penggenapan dari kedatangan Mesias yang kedua kali itu. Nah, pertama saya akan membahas tentang kedatangan Yesus untuk menjemput gerejanya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga 18, lalu 1 Korintus pasal 15 ayat 51 hingga 55, dan Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Jadi kedatangannya pada saat menjemput gereja atau orang yang percaya, orang yang telah lahir baru, di mana nanti orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, lalu bersama orang-orang yang hidup, ya, secara khusus orang-orang yang sudah percaya, baik orang mati maupun orang yang hidup tadi, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Yesus di angkasa. Jadi Yesus tidak memijakkan kaki di bumi pada saat kedatangan itu, dia masih di awan-awan menjemput gereja. Orang-orang percaya akan diubahkan, baik orang yang mati telah dibangkitkan maupun yang masih hidup, dalam sekejap mata. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan mengkejapkan matanya, ya seperti itulah kecepatan pada saat kita akan diubahkan, digambarkan. Dan orang-orang percaya akan menerima mahkota sebagai pahala berdasarkan pencapaian rohani masing-masing. Jadi kita akan dijemput dan dibawa di dalam bema Kristus. Dan setiap kita yang sudah percaya akan menghampiri takhta Kristus atau bema. Wahyu pasal 3 ayat 11
dan 2 Yohanes pasal 1 ayat 8. Ada 5 mahkota yang harus direbut oleh orang-orang percaya mulai dari sekarang, ya, ketika menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yaitu yang pertama mahkota abadi, yang kedua mahkota sukacita, dan yang ketiga mahkota kehidupan, yang keempat mahkota kebenaran, dan yang kelima mahkota kemuliaan. Nah, mahkota ini tersedia bagi kita sebagai pahala dari perjuangan hidup yang unggul sebagai seorang Kristen. Saya rekomendasikan untuk membaca buku ini. Ini sangat bagus untuk menolong kita bertumbuh, bergairah di dalam Kristus, tekun mengikut Dia. Ini buku ini sangat bagus ya, sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh orang awam, dan juga bisa menjadi referensi bagi orang-orang yang belajar secara formal dalam teologi. Nah, pahala itu sendiri nanti akan kita serahkan bagi Kristus sebagai kapasitas memuliakan Dia. Jadi kita akan menyerahkannya di bawah kaki Kristus, karena Dia adalah Raja kita yang layak menerima penghormatan. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Wahyu pasal 5 ayat 13 hingga 14. Jadi itu bukan untuk kebanggaan pribadi. Jadi sebagai bentuk penghormatan, sebagai kapasitas untuk memuliakan Kristus yang telah dihinakan bagi kita. Kita akan serahkan di kaki Kristus. Nah, mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, mungkin di lain waktu saya akan membicarakan hal itu. Demikian pembahasan ringkas mengenai Injil 4 berganda ini. Semoga bermanfaat dan memberkati Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.